Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudia dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosial budaya maritim. Sosial budaya maritim sebagian besar negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah 5,8 juta kilometer persegi dan panjang garis pantai 95,181 kilometer. Jadi sudah sepatutnya nih Indonesia memiliki strategi maritim yang baik. Hal tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Jadi dari aspek kehidupan sosial dan budaya, sejarah juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada masa lalu memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Tenggara, terutama melalui kekuatan maritim di bawah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Jadi tak heran lagi wilayah laut Indonesia dengan luas 2/3 Nusantara diwarnai dengan banyak pengumpulan kehidupan di laut. Dalam sejarah juga mencatat bahwa terekam nih bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai laut besar, bahkan mampu mengarungi nih samudra luas hingga pesisir Makassar, Afrika, dan Selatan. Yang selanjutnya itu peradaban maritim di Indonesia. Sejarah juga mencatat bahwa bangsa Indonesia ini telah berlayar jauh dengan kapal bercadi dengan alat navigasi seadanya. Mereka telah mampu berlayar ke utara, laut ke barat, memotong laut Hindia hingga Makassar, dan berlanjut ke timur hingga Pulau Paskah. Jadi dengan kian ramainya arus pengangkutan komunitas perdagangan melalui laut, juga mendorong munculnya nih kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang bercocok maritim dan memiliki armada laut yang sangat besar. Selanjutnya, peradaban maritim di Indonesia jadi puncak kejayaannya itu maritim di Nusantara terjadi pada masa kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1478. Di bawah Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada. Majapahit juga berhasil nih menguasai dan mempersatukan Nusantara. Pengaruhnya ini bahkan sampai ke negara-negara asing seperti Siam, Ayutthaya, Lahore, Champa atau Kamboja, Annam, India, Filipina, dan Cina. Selanjutnya ini masyarakat pesisir. Ada beberapa ahli mengatakan bahwa masyarakat pesisir itu yang menurut Peter L. Barger, masyarakat itu adalah keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Sedangkan menurut Hartmut J. Lacey menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama nih untuk mencapai keberhasilan dengan keinginan-keinginan mereka bersama. Jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa masyarakat pesisir ini adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat nih untuk mencapai tujuan dalam hidup mereka. Selanjutnya, karakteristik penduduk
dan mata pencarian sebagian besar pada umumnya bermata pencarian di sektor pemanfaatan sumber daya laut. Jadi penduduk di Indonesia ini sebagian besar itu mereka mencari mata pencariannya itu dari penghasilan laut. Selanjutnya itu sistem kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan masih kuat nih mereka jalini. Perbedaan status sosialnya mencolok antara kekerabatan tidak menjadi penghalang nih terciptanya hubungan sosial yang akrab di antara mereka. Yang selanjutnya itu pola pemukiman dan kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 nih kategori, yaitu yang terdiri dari rumah permanen, rumah semi permanen, dan rumah non permanen. Yang selanjutnya ekonomi lokal. Jadi teman-teman, sumber daya laut adalah sebagian besar ini adalah potensi utama yang menggerakkan nih kegiatan perekonomian di desa. Jadi produktifnya lumayan sangat tinggi. Jika penghasilan nelayan meningkat, jika produktifnya rendah, maka penghasilan nelayan turun. Jadi ini teman-teman, jika produktifnya tinggi, maka penghasilan nelayan tersebut itu meningkat. Jadi sebaliknya, jika produktifnya rendah, penghasilan nelayan itu juga ikut menurun. Yang selanjutnya itu fungsi sosial kebudayaan maritim. Yang pertama itu dalam bidang sosial nih. Maritim ini juga mempunyai fungsi nih sebagai mempersatukan yang membutuhkan dan mempererat ikatan bagi sebagai satu bangsa antara penduduk pulau satu dengan yang lain. Yang selanjutnya itu dalam bidang ekonomi nih. Masyarakat maritim ini juga memiliki fungsi sebagai sumber ekonomi yang mampu menghasilkan kekayaan nih untuk negeri. Dalam bidang budaya, maritim juga memiliki fungsi sebagai landasan nih bagi berkembangnya kebudayaan dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir itu dalam bidang politik nih teman-teman. Laut ini juga memiliki fungsi sebagai media pertahanan dan sekaligus sabuk pengaman terhadap serangan dari luar. Jadi kalau ada serangan dari luar ini, mereka sudah ada sabuk pengamannya terhadap serangan dari luar, mereka siap siaga gitu. Jadi yang selanjutnya itu sumber daya manusia ini teman-teman. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber daya alam berlimpah, bangsa Indonesia belum mampu nih memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Jadi kondisi terjadinya karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM di bidang maritim. Salah satunya ini Indonesia masih kekurangan nih tenaga pelaut. Jadi rendahnya sumber daya manusia bangsa Indonesia ini terjadi karena fokusnya nih pembangunan pemerintah masih berkiblat nih pada sektor darat atau garis agresi. Pemerintah tidak berupaya nih mengubah arah pembangunan sesuai dengan kondisi geografis yang dimiliki bangsa ini. Selanjutnya, kesimpulannya nih teman-teman. Jadi materi yang saya jelaskan tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu bukti kebesaran bangsa Indonesia itu sebagai negara maritim yang kuat diungkapkan ahli sejarah dari Universitas Indonesia, Ali Akrab. Menurutnya ini sejarah kekuatan maritim di tanah air ini sudah ada sejak zaman dahulu.
dan sentralnya berada di wilayah pesisir nih dan laut. Namun banyak juga nih kerajaan yang akan hidup di wilayah perdalaman. Yang kedua itu sebagai negara kepulauan terbesar nih di dunia dengan sumber daya alam berlimpah, jadi bangsa Indonesia ini belum mampu nih memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Sehingga kondisi ini terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM ini di bidang maritim. Salah satunya ini Indonesia masih kekurangan tenaga pelaut. Yang ketiga itu masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir ini adalah sekumpulan yang hidup bersama-sama, mendiami suatu wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan nih, yang khas, yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya alam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.